Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini masih berkesinambungan dengan materi kita minggu yang lalu. Bahwa minggu yang lalu kita membahas tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Baik, maka sebelum kita masuk lebih lanjut materi kita, mohon dibuka buku paketnya sehingga apa yang saya jelaskan kamu bisa mengikutinya. Sebagai pengantar dalam materi kita pada hari ini, bahwa wafat Yesus boleh dibilang gagal bagi sebagian orang, termasuk juga para murid-muridnya. Kenapa? Mereka putus asa. Apa yang mereka harapkan dari Yesus itu sirna begitu saja. Guru yang mereka selama ini bangga-banggakan ternyata mati konyol begitu saja. Sehingga bagi mereka Yesus dalam melanjutkan misinya bisa dikatakan gagal. Namun dengan kebangkitannya mengubah semua pemahaman tersebut, ya. Di mana waktu itu minggu yang lalu di mana Yesus sengsara dan wafat, ya, sengsara dan mati, itu dengan kebangkitannya mengubah semua paradigma dari para murid. Bahwa dulu ketika Yesus mati, ya, para murid hilang harapan. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kuburnya, para murid mulai ada rasa percaya diri bahwa ternyata kematian Yesus, ya, tidak sia-sia. Kebangkitan Yesus menunjukkan kebenaran akan semua pewartaan yang telah Ia sampaikan. Artinya bahwa kebangkitan Yesus menunjukkan akan kebenaran. Apa yang Dia katakan itu semua terjadi, ya, tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi apa yang Dia katakan, apa yang Dia sampaikan itu semua terjadi. Baik, maka kita akan masuk tentang pengertian kebangkitan. Kebangkitan adalah perubahan secara radikal dari situasi lama menjadi keadaan baru. Kebangkitan berarti juga kesadaran akan sesuatu yang membantu perkembangan dan kemajuan diri, sehingga ada perubahan dari situasi lama menuju situasi baru. Kebangkitan Yesus berarti perubahan radikal dari kematian menjadi hidup kembali karena kuasa Tuhan. Yesus mengalahkan dosa dan maut dengan kebangkitan. Jadi artinya bahwa secara singkat kebangkitan itu adalah perubahan. Ya, kebangkitan itu adalah sebuah perubahan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Itu secara umum tentang kebangkitan. Maka kita masuk tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Memang di dalam kitab suci tidak ada bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian. Tetapi kita bisa melihat beberapa bukti kebangkitan Yesus yang ada di dalam kitab suci. Buktinya apa? Yang pertama buktinya adalah batu penutup kubur Yesus terguling ataupun terbuka ketika Maria Magdalena dengan beberapa para muridnya itu pagi-pagi buta pergi ke kubur. Ya. Ternyata setelah pergi mereka ke kubur, ternyata mereka melihat batu kubur Yesus itu terbuka. Itu salah satu bukti. Selanjutnya
Setelah mereka masuk ke kubur Yesus, ternyata jenazah Yesus tidak ditemukan di dalam kubur itu. Bisa kita baca Markus 16 ayat 1 sampai 8. Dan setelah Yesus tidak ada ditemukan, bukti yang selanjutnya, Yesus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena pada waktu itu ketika kematian Yesus, para murid itu semua bersembunyi. Di suatu rumah mereka bersembunyi, tidak mau keluar karena mereka masih ada rasa takut dengan para serdadu ataupun dengan para masyarakat sekitarnya. Maka ketika para murid berkumpul di suatu rumah, maka Yesus memperlihatkan diri di situ. Yesus memperlihatkan. Ada buktinya di Matius 28 ayat 9 sampai 10. Di dalam kubur itu hanya tertinggal kain kafan Yesus. Artinya badannya tidak ada lagi, hanya kain kafan yang ada di dalam kubur itu. Bukti yang selanjutnya, Yesus juga memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena dan ada beberapa para murid membawa bunga ke kubur, maka Yesus memperlihatkan diri kepada Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ternyata tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus yang bangkit, yang mereka temui. Yang selanjutnya, Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, di jalan Emmaus ini juga para murid juga tidak menyadari bahwa sepanjang jalan itu mereka bersama Yesus, tetapi para murid tidak menyadari hal itu. Yang selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ada di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Inilah beberapa bukti dari kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kuburnya ataupun bangkit dari kematian. Memang tadi dikatakan di dalam kitab suci tidak secara gamblang, tidak secara persis dijelaskan bagaimana dia bangkit. Tetapi bisa kita tunjukkan dari beberapa bukti-bukti tersebut. Kita lanjutkan. Maka kita masuk tentang makna kebangkitan Yesus. Tentu kebangkitan Yesus memiliki makna bagi iman kita. Apa yang perlu kita maknai dari kebangkitan Yesus? Yang pertama, Yesus yang hadir di tengah umat manusia dalam kemuliaannya. Yang kedua, kebangkitannya orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Yang keempat, kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya. Dan yang kelima, kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia. Jadi, apa intinya dari makna ini? Dikatakan bahwa di dalam salah satu kitab mengatakan, sia-sialah kamu percaya kepada Yesus jika Yesus tidak bangkit dari kematian. Artinya apa? Bahwa dengan kematian Yesus dan bangkit, bahwa Yesus menunjukkan jati dirinya,
Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah. Selanjutnya, apa yang bisa kita maknai dari kebangkitan Yesus bagi diri kita sendiri? Yang pertama, mengesahkan dan membenarkan apa yang telah dikatakan dan diajarkannya kepada kita. Yang kedua, semua perjanjian yang ada di perjanjian lama telah terpenuhi dengan sempurna. Kebangkitan menegaskan kealahan Yesus. Yesus benar-benar Allah. Kebangkitan Yesus membukan kebangkitan kita. Kebangkitan Yesus membuka kebangkitan kita. Inilah yang perlu kita maknai dari kebangkitan Yesus bagi iman kita. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang sebagai tugas kita, sebagai tugas, ini adalah tugas ke-7, adalah ada 5 soal. Yang pertama tentang sebutkan makna sengsara dan wafat Yesus Kristus. Di minggu lalu, ini materi minggu yang lalu. Selanjutnya tuliskan 14 peristiwa dalam jalan salib. Yang ketiga, tuliskan bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus. Tadi sudah saya jelaskan. 4. Makna kebangkitan Yesus bagi iman kita. Tadi sudah saya jelaskan. Bacalah kitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Pesan moral apa yang disampaikan dari bacaan tersebut? Baik anak-anak, ini adalah tugas, mohon dikerjakan dengan baik. Baik, itu saja tentang materi kita pada hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.